seisi kapal itu bukan ngucap alhamdulillah aku selamat, tapi seisi kapal nggak rela kalau hamba Allah yang nama Nabi Yunus alaihissalam ini dilempar ke laut, karena seisi kapal melihat ini orang baik, sehingga perlu diulang sampai 3 kali dan tetap nama yang sama baru dilempar. Nah, pelajarannya apa? Nabi Yunus alaihissalam itu keluar meninggalkan kaumnya, yang mana kaumnya didakwahin sekian tahun gak mau denger. Tapi anehnya, masuk kapal baru beberapa saat, seisi kapal itu mau mendengar Nabi Yunus alaihissalam. Seisi kapal itu jatuh cinta pada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dalam kehidupan tuh ya memang kadang begitu. Ya, di rumah kita nggak begitu disayang. Di luar rumah ada yang menyayangnya luar biasa. Di kampung nggak ada yang mau dengerin kita. Kita baru naik bus, satu bus itu mau dengarkan kita semua. Ya itulah fenomena kehidupan. Jadi Nabi Yunus ya senang betul ya, baru meninggalkan satu kaum yang gak mendengarin beliau, kemudian naik satu perahu, satu kapal itu senang dengan beliau, diterima dengan baik. Nah, lagi senang seperti itu oleh Allah Ta'ala, kemudian dilempar ke laut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan yang luar biasa, di mana Allah kirimkan yang namanya ikan paus. Ikan paus kemudian membawa Nabi Yunus alaihissalam ke dalam dasar laut, dalam kegelapan, dalam kesunyian. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak ada GPS gitu kan ya, lost sinyal, dalam kesunyian total. Nah, ikhwani rahimakumullah, poin ini yang pengen saya ajak semuanya untuk merenung. Bayangkan kalau itu kita dibawa ikan paus di dalam situ, gak tahu kita ada di mana, kemudian gak tahu sampai kapan berada di situ. Kira-kira kita bisa tenang atau super galau? Jangankan kok di dalam perut ikan paus, terperangkap di dalam sebuah gua itu, gak ada orang tahu, no sinyal. Kira-kira tenang atau galau? Ini pertanyaan sederhana yang mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengalami yang sama, kita berpikir dapat solusi, atau berpikir udahlah, khatam, udah selesai nih, hidup saya selesai, gak mungkin saya bisa keluar dari gua ini, gak mungkin saya bisa keluar dari perut ikan ini selamat, gak mungkin saya masih punya usia, gak mungkin saya punya nyawa, gak mungkin, dah ini akhir hidup saya, jadi jangan berpikir untuk hidup setelah ini, dah kamu khatam, selesai kamu. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Nah, kalau udah berpikir seperti itu, bisa tenang atau galau? Nah, inilah yang perlu dijelaskan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya jangan terburu-buru menghakimi kehidupan. Jangan terburu-buru menghakimi kehidupan dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, dengan prasangka-prasangka yang kita miliki. Jadi kita membuat suatu keputusan bahwasannya hidup saya nggak mungkin setelah ini jadi sukses, hidup saya nggak mungkin setelah ini menjadi baik, nggak mungkin setelah ini saya akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan, nggak mungkin. Karena faktanya saya terkurung, faktanya saya berada dalam perut ikan paus. Gak mungkin. Ini adalah pola pikir yang salah. Tapi pola pikir yang benar adalah selama seseorang itu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata tidak mungkin. Sebab kalau udah berhubungan sama Allah, yang gak mungkin jadi mungkin. Yang gak masuk akal akan jadi bisa terjadi, yang pasti dia akan hancur. Tapi kalau udah judulnya itu ditolong sama Allah, ya gak jadi hancur, karena bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kasus Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus saat itu langsung bersandar pada Allah Ta'ala, melepaskan diri dari
sandaran-sandaran kepada apapun itu sembari mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang bisa nolong saya kecuali Engkau. Jadi gak sibuk mikir upaya A, upaya B, atau mungkin gimana caranya buat ikan pausnya muntah. Kalau buat ikan pausnya muntah, dimuntahkan ke dalam laut kan tambah celaka ya. Atau gimana ini biar ikan pausnya membawa saya ke daratan? Gimana cara bicara dengan ikan paus? Udah enggak. Itu upaya-upaya yang melelahkan, tidak ada hasilnya. Maka langsung kontak yang Maha Kuasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di titik mustahil selamat. Di titik mustahil selamat, di titik mustahil bisa keluar dengan selamat, di titik mustahil bisa kembali ke kampung. Jangankan keluar, berpikir kembali ke kampung awal tadi, tempat di mana saya berdakwah. Saya mau pulang kampung saja, kembali ke sana. Di titik yang nggak mungkin bisa ketemu manusia lagi, udah terperangkap dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam melepaskan titik itu langsung berhubungan dengan yang maha bisa, yang maha kuasa, yang maha luar biasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuat, yang maha mengerti, yang maha mampu. Sembari menegaskan kepada dirinya dan kepada siapapun, dan ikrar kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Gak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang punya kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang bisa kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang mampu kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Maha suci Engkau. Yang lain itu kotor ya Allah. Yang lain gak bisa ya Allah. Maha suci Engkau dari kelemahan. Maha suci Engkau dari ketidakberdayaan. Maha suci Engkau dari ketidakmampuan. Maha suci Engkau dari hal-hal yang disifatkan pada makhluk. Maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk dalam kelompok orang yang zalim. Aku yang salah ya Allah. Aku yang salah. Aku yang kurang benar. Aku yang kurang taat. Ini Nabi Yunus loh. Tidak ada Nabi maksiat. Suci dari segala kemaksiatan dan dari segala perbuatan makruh, perbuatan yang gak ada manfaatnya. Gak mungkin Nabi melakukan itu. Ini Nabi yang taat pada Allah Ta'ala, yang sempurna dalam ketaatan. Mengatakan, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Menyalahkan diri sendiri. Nah, beda dengan kita. Kalau kita kan menyalahkan keadaan. Oh seandainya. Sudah terperangkap, terperosok, terjerumus, sudah pernah berada dalam kubangan. Bukan kontak Allah langsung, tambah menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan keadaan. Ya, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Padahal titik balik itu dari Allah Ta'ala di dalam diri kita ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulangin terus. Hasilnya apa? Terjadilah sesuatu yang tadi, yang semua yang gak masuk akal. Gak masuk akal keluar dari mulutnya ikan paus. Selamat bayangkan tuh kalau itu Mas Fadli ditelan sama ikan hiu. Ikan hiunya gede banget. Mas Fadli ya lumayan gede kan. Saya juga lumayan gede ini badannya. Ditelan sama ikan hiu. Blep. Apa kira-kira berani berpikir, tolong hiu muntahkan saya. Nah kalau dimuntahkan di tengah laut, ya innalillah, kelelep, tenggelam. Ya, mungkin kena tekanan dalam laut, hancur itu. Katanya kalau di laut itu kan semakin dalam tekanan semakin kuat. Bisa hancur kendang telinganya, bisa hancur, dadanya bisa remuk itu. Karena tekanan udara yang di dalam itu. Katanya ya, saya nggak tahu. Nah, sebetulnya kan untuk selamat dari perut ikan paus itu sendiri adalah sesuatu yang mustahil toh. Ikan paus tuh nggak mau di tepian kok, sukanya di dalam.
mainnya di dalam laut. Badannya gede. Tapi kalau udah Allah yang la ilaha illa anta, Allah yang bicara, gak ada yang bisa nolong saya kecuali engkau, yang bisa nolong saya cuma engkau, yang maha kuat hanya engkau. Ada hamba yang yakinnya seperti itu. Allah bilang sama ikan pausnya, ikan paus, tolong hantarkan itu. Hantarkan, bukan lemparkan. Hantarkan hambaku itu ke tepi laut yang gak jauh dari wilayah di mana dia biasa berdakwah. Dari kampungnya, yang gak jauh dari kampungnya. Hantarkan dia ke sana. Masya Allah. Jadi gak perlu capek-capek lagi. Diantar. Begitu sampai tepi laut, ya dikeluarkan. Jadi ngeluarkannya itu bukan di dasar laut, bukan di permukaan laut, tapi sudah di tepi, dikeluarkan. Mengeluarkannya lembut sekali. Keluar dengan lembut. Setelah itu Allah perintahkan bumi, beri makan tuh hambaku itu. Udah siap buah-buahan di situ. Masya Allah. Sayur mayur di situ udah siap semua. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu begitu keluar, makanannya udah tersedia kan. Luar biasa ya, subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar, selamat, enak, makanannya udah tertata, tersedia dalam jumlah yang sangat banyak.